Perlu Anda ketahui bahwa penambahan kelas kuliah adalah salah satu proses untuk persiapan KRS di awal semester. Saat menginputkan kelas, ada 3 step yang harus dilakukan. Halo rekan Siakatlot, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana admin menambahkan kelas kuliah di dalam aplikasi Siakatlot. Perlu Anda ketahui bahwa penambahan kelas kuliah adalah salah satu proses untuk persiapan KRS di awal semester. Jadi, mari kita lihat bagaimana cara menambahkan kelas. Untuk membuka menu kelas perkuliahan, kita bisa buka di halaman perkuliahan, data kelas, dan kelas kuliah. Di sini akan menampilkan seluruh data kelas yang ada, ya, dari periode yang dulu sampai yang sekarang. Oke, dan di atas ada filter ya untuk menampilkan data yang lebih spesifik sesuai dengan filter yang ada di atas ini gitu. Misalnya kita akan mencari kelas di periode sebelumnya, kita bisa filter by periode. Atau kita mau mencari kelas sesuai dengan prodinya, kita bisa filter by prodi, seperti itu. Dan untuk menambahkan kelas, kita bisa klik tombol tambah di halaman ini ya. Ada tombol tambah warna hijau, kita klik tambah dan di situ kita akan menambahkan kelas kuliah baru. Saat menginputkan kelas, ada 3 step yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus mengisikan detail-detail kelas seperti periode akademik, mata kuliahnya apa, nama kelasnya apa, beserta juga jadwal mingguannya. Yang kedua, kita harus mengisi dosen pengajarnya. Ya, jadi mau itu dosen pengajarnya satu atau tim teaching lebih dari satu, kita atur dulu terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kita membuat rencana pertemuan dalam satu semester. Sekarang, mari kita coba mulai dari langkah pertama. Kita lihat di sini, kita bisa mengisikan terlebih dahulu periode akademiknya. Kelas ini itu untuk periode berapa? Saya pilih di sini untuk 2021 Gasal. Oke, lalu kita pilih, kita akan membuatkan kelas untuk program studi apa? Ya, saya di sini pilih untuk S1 Teknik Informatika. Oke, selanjutnya kita isikan tahun kurikulumnya. Jadi kelas ini itu untuk mata kuliah tahun kurikulum berapa, ya. Dan yang dimana nanti ketika kita mengisikan kolom mata kuliah, ya, ini tidak akan kita mengisikan manual, tetapi kita memilih dari drop down yang tersedia. Contoh, kita akan membuat kelas ya seperti ini, namanya Business Process Management, di mana kita tidak perlu mengetikkan, tetapi kita harus memilih dari dropdown yang ada di sini. Ya, untuk sekedar informasi, dropdown itu akan menampilkan kurikulum prodi sesuai dengan pilihan program studi dan tahun kurikulum yang sudah tertulis di sini. Oke, lalu selanjutnya nama kelas. Nama kelas ini sesuai dengan isian di feeder PDDikti, ya. Jadi ini sama isiannya. Maksimal ada 5 karakter. Oke, di sini ada keterangannya, isian maksimal 5 karakter saja. Saya isikan ini kelas untuk semester 1. Jadi A01, lalu kita bisa pilih sistem kuliahnya. Ini kelas untuk reguler atau untuk kelas karyawan, kita bisa pilih di sini karena nanti ini akan tergantung ketika mahasiswa itu melihat KRS atau mengambil KRS, itu yang tampil kelas apa saja, seperti itu sesuai dengan sistem kuliahnya. Selanjutnya ada kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa ini adalah merupakan kelompok. Jadi semisal di dalam satu angkatan itu terbagi kelas paralel, di mana terbagi dari kelas A, kelas B, dan setiap kelompoknya itu selalu sama dari awal masuk hingga lulus, maka kita bisa menggunakan kelas mahasiswa ini. Tetapi kalau paralelnya itu bisa berebut, ya, misalnya ada 3 kelas paralel, nanti mahasiswa itu berebut mau mengambil kelas A, kelas B, kelas C, itu tidak perlu menggunakan kelompok kelas mahasiswa di sini. Selanjutnya kapasitas di sini wajib isi karena ada berbintang merah. Kapasitas ini wajib isi karena akan berpengaruh pada pemilihan ruangan di bawah ini, ya, ketika penjadwalan. Oke, saya isikan misalnya kapasitas kelas ini itu hanya 30. Ini juga berpengaruh ketika mahasiswa mengambil KRS. Ketika kapasitasnya sudah penuh, maka kelas itu sudah tertutup secara otomatis, tidak bisa diambil kembali, seperti itu. Oke, lalu mulai tanggal selesai ini biasanya terisikan otomatis dari periode akademik yang sudah disetting, ada di video tutorial sebelumnya.
ya. Beserta juga jumlah pertemuan juga sudah tersetting secara otomatis. Untuk sekedar informasi bahwa jumlah pertemuan itu sudah termasuk UTS dan UAS. Oke, jadi 16 pertemuan berarti itu sudah termasuk UTS dan UAS di pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16. Ya, setelah detail kelas sudah di atas, yang di bawah kita masih bisa men-setting jadwal setiap minggunya. Jadi di sini ada jadwal ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ya, itu bukan berarti kita harus inputkan misalnya kelas bisnis proses manajemen ini itu terjadi dalam satu minggu itu hanya satu kali. Ya, misalnya toh setiap hari Selasa. Berarti kita hanya perlu inputkan itu di jadwal ke-1 saja. Tuh, kita inputkan setiap hari Selasa. Ya. Beda cerita kalau misalnya ada case kalau misalnya kita satu kelas itu ada 2 pertemuan. Satu kelas itu ada 2 pertemuan, yang pertama pertemuan teori dan yang kedua pertemuan praktikum. Ya. Teorinya hari Selasa, praktikumnya hari Rabu. Maka kita bisa buatkan jadwal 1 hari Selasa, jadwal kedua hari Rabu, dan di sini ada jenis pertemuan. Ini kuliah, yang satunya kita set praktikum. Seperti itu. Oke, kita isikan terlebih dahulu untuk jadwalnya. Oke, di pembuatan jadwal kita bisa melihat di situ ada hari, jam mulai dan jam selesai, jenis pertemuannya itu kuliah atau praktikum, dan juga ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu ada offline, ada online, atau juga campuran offline dan online berjalan bersamaan dalam satu waktu, gitu ya. Bedanya kalau kita pilih offline, maka kita harus mengisikan ruangnya, seperti itu. Ya, itu terjadi di perkuliahan itu di ruang apa, gitu. Kalau kita memilih online, kita tidak perlu memilih ruang. Oke, dan ruang kuliah ini dia akan menampilkan sesuai dengan kapasitas kelasnya. Contoh di sini kapasitasnya 30. Ya, maka akan tampil 3 ruang ini. Kita bisa melihat ini di menu data pelengkap perguruan tinggi ruang kuliah. Oke, isinya seperti ini. Jadi di sini terlihat ada 3 ruangan, kapasitasnya ada yang 30, ada yang 50, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ganti kapasitasnya menjadi 50, maka yang tampil itu hanya 1 ruang saja yang mencukupi untuk kapasitas kelasnya, yaitu ruang L103 untuk contoh di depan ini. Oke. Jika sudah selesai, step pertama untuk menginputkan detail kelas sudah selesai. Lalu kita klik simpan. Step berikutnya kita bisa tambahkan dosen pengajarnya untuk kelas yang sudah kita buat. Ya, setelah kita klik simpan akan muncul menu yang banyak di sebelah kiri. Kita langsung saja masuk di dosen pengajar. Oke, jadi dosen pengajar ini kita untuk menambahkan siapa yang mengajar di kelas ini tinggal klik edit. Ya, lalu kita inputkan nama dosennya. Contohnya seperti ini. Oke, kita hanya perlu mengetikkan 3 huruf di depannya saja, lalu kita pilih sama seperti mata kuliah tadi. Dan list pengajar di sini itu diinputkan dari portal pegawai, ya, atau dari SIM kepegawaian jika memang memiliki SIM kepegawaian. Lalu kita centang apakah dosen ini mengajar di jam yang dimana, ya. Jadi kalau misalnya tadi ada 2 jadwal 1 praktikum dan jadwal 2 kuliah teori, kita bisa centang misalnya dosen pengajar 1 di hari Selasa. Lalu karena ini ada jam mengajar yang kedua, kita bisa centang dosen pengajar 2 di hari lainnya, seperti itu. Dan jika mau tim teaching juga, kita bisa tambahkan beberapa dosen pengajar di dalam satu kelas. Ya, jika tidak dibutuhkan, kita bisa hapus. Lalu kita bisa isi dosen tersebut mengajar berapa SKS. Lalu apakah sebagai penanggung jawab? Berarti kalau penanggung jawab, dosen ini itu bisa login ke dalam sistem dan mengisikan nilai perkuliahannya. Lalu yang terakhir ada centangan apakah dosen ini diisikan edomnya, evaluasi dosen oleh mahasiswa, yaitu kuesioner edomnya atau tidak. Jika diisikan maka kita centang isi kuesioner, lalu jika sudah selesai kita bisa klik simpan. Oke, dan masuklah setelah ini kita di step yang ketiga.
Step yang ketiga yaitu kita membuat perencanaan jadwal selama 1 semester. Ya, kita bisa masuk di menu jadwal perkuliahan. Jadi kita harus mempersiapkan, misalnya pertemuannya tadi ada 16, kita buatkan 16 pertemuan tersebut. Dari tanggal berapa pertemuan ke-1, pertemuan kedua hingga ke-16. Cukup banyak bukan? Ya, tetapi jangan khawatir, di Siakat Code ini ada fitur yang namanya generate perencanaan atau buat perencanaan. Oke, kita bisa merencanakan ya by system. Kita tinggal klik tombol aksi lalu klik buat perencanaan ya. Kalau kita klik OK, maka akan tergenerate dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-16 seperti itu. Ya, dimulai dari hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 ini diambil dari detail kelas yang sudah tadi kita buat, yaitu tanggal mulainya adalah 1 Juli. Ya, jadi sistem akan mengecek hari Selasanya itu tanggal berapa, dan itu nanti akan di plus 7 untuk setiap pekannya seperti itu. Oke, tetapi jangan khawatir jika memang pertemuan-pertemuan di sini itu tidak sesuai dengan realisasinya, kita bisa edit ya. Misalnya contoh pertemuan kedua ternyata tanggal 13 Juli itu tidak jadi, jadi kita bisa klik detail dan kita bisa klik edit, itu kita bisa ganti tanggalnya memang sesuai dengan kebutuhan di pertemuan kelas tersebut. Seperti itu. Jadi jika 3 step ini sudah selesai, maka pembuatan kelas ini sudah bisa dikatakan selesai dan bisa akan tampil di halaman KRS mahasiswa. Jadi begitulah cara kita membuat kelas. Tadi ada 3 step dan nanti silahkan diulangi sebanyak jumlah kelas yang mau dibuka di dalam 1 semester itu. Oke, sangat mudah bukan? Jadi selamat mencoba untuk rekan-rekan Siakat Code di sana. Salam sehat dan sampai jumpa. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Sevima, Revolutionize Education.